Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Kamis tanggal 8 Desember 2022. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca terdapat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 diberikan suatu tema atau judul, kesempatan untuk berbalik, suuding den siapitu attu ladinei tibalik. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, semua manusia pasti sependapat bahwa pekerjaan yang paling membosankan dan menjemukan adalah menunggu, apalagi kalau yang ditunggu itu sudah berjam-jam belum datang. Pasti yang menunggu itu jengkel dan sangat marah. Rupanya itu juga yang disoroti oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini, bahwa Allah tak pernah lalai apalagi ingkar terhadap janjinya. Bahkan Ia menjelaskan bahwa perkaranya bukan soal kapan Yesus datang, sebab tak ada yang benar-benar mengetahuinya.
Bahkan Petrus menggambarkan kedatangannya seperti pencuri, yang jelas bahwa ia pasti akan datang kembali. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janjinya, seperti yang dianggap beberapa orang sebagai keterlambatan. Sebaliknya, Dia sabar terhadap kamu dan aku, karena Dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang datang dan berbalik kepadanya untuk bertobat. Maka Tuhan tiada berlambat di dalam hal perjanjiannya itu, sebagaimana ada beberapa orang yang menyangkakan sebagai keterlambatan, melainkan Dia panjang sabar akan kamu dan aku. Tiada Ia gemar akan seorang pun binasa, melainkan sehingga sekaliannya sampai berbalik dan bertobat kepadanya. Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya, walaupun ada yang menyangka demikian. Sebaliknya Ia sabar terhadap kita, sebab Ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita terpengaruh oleh orang-orang yang berkata, Tuhan terus menunda-nunda untuk menepati janjinya. Kenapa sampai sekarang Yesus belum datang kembali? Jawaban yang benar untuk setiap orang yang berkata seperti itu adalah, Tuhan sedang bersabar terhadap kamu dan aku, karena Tuhan tidak mau kamu dan aku ikut binasa. Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menunda-nunda akan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggap sebagai kelambanan. Sebaliknya, Dia bersabar terhadap kita karena tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang yang memperoleh pertobatan. Tuhan tidaklah berlambat-lambat menepati janjinya, seperti dikatakan oleh orang-orang yang menyangkakan demikian. Tetapi Ia panjang sabar terhadap kita, karena Ia tidak mau ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya semua orang datang kepadanya untuk bertobat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap waspada dan tetap berjaga-jaga. Jangan sampai kita diidentikan sebagai gadis-gadis yang bodoh, lama menunggu sang pengantin laki-laki tidak datang-datang. Akhirnya ia mengantuk dan tertidur pada tengah malam. Maka datanglah mempelai laki-laki itu mendapati mereka sedang tidur. Jangan sampai kita pun didapati oleh Yesus ketika kelak Ia datang pada kali yang kedua, kita sedang bergelimang dengan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, marilah kita siap sedia menyediakan iman dan percaya kita, sehingga dalam kehidupan kita sungguh-sungguh didapati oleh Tuhan, siap sedia ketika Ia datang pada kali yang kedua. Oleh karena itu, semoga Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita, agar kita selalu siap sedia, bagaikan gadis-gadis yang bijaksana, selalu siap sedia menanti sang mempelai laki-laki datang. Apakah saudara dan saya sudah siap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap setia kepada kehendak-Mu dan selalu mau menyesali dosa-dosa yang senantiasa kami perbuat, dan segera bertobat dan berbalik kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan dia dikonsumsi, semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita,
hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah, mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita sukacita di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa buat kedua hambamu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Octavianus Banne Padang. Bahkan kami sebagai majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Sion Makale, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat pagi dari Bukit Sion yang kami laksanakan. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat.